Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus segenap hadratil mukarramin wal muhtaramin, ma'asyaral habaib asyurafa as-sulalah an-nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alimul ulama yang kita muliakan, kita cintai, para guru agama, para tokoh agama, dan juga sahibul bait, saudara saya akhinal mahbub Haji Andi beserta keluarga besarnya yang secara khusus mudah-mudahan dengan berkahnya majlis ini menjadi wasilah Allah berkahi juga hajatnya. Anak beliau yang ulang tahun juga Allah berkahi insyaallah. Dan teristimewa guru kita yang kita muliakan, sahibul fadilah, sahibul majlis, guru kita Al-Ustaz Al-Habib Hasan ibn Al-Habib Ja'far As-Saggab wa akhihi Al-Habib Qasim ibn Al-Habib Ja'far, dan segenap para habaib, para kiai yang begitu banyak. Ma dzakarna wahidan, saya nggak bisa sebut namanya satu persatu, kalau enggak sampai azan subuh juga. Maka dari itu saudara, malam ini dengan mengucap kalimat tahiyah, alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah malam hari ini apa yang disampaikan oleh Habib Hasan guru kita, hadir ruhnya Nabi Muhammad, hadir ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena qal ruhaniyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun fi kulli makanin fahiya tashhadul amakinul khair wa majalisul khair. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian selalu hadir ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan kehadiran ruhnya Nabi Muhammad malam ini, semua yang hadir pulang dari ini tempat Allah kabulkan hajatnya. Berkat ta'zim, takrim, hormat, mahabbah, cinta luhur kepada guru kita yang mulia di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan insyaallah menyebabkan Allah jadikan antum semua jadi orang soleh solehah. Saya berdoa dari atas majlis ini berwasilah kepada Nabi Muhammad dengan berkah guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far. Semoga kalau Allah tidak jadikan kita orang soleh, semoga besok anak-anak kita yang jadi orang soleh solehah, anak-anak kita yang akan jadi alimul ulama, anak cucu keturunan kita yang kelak mudah-mudahan dipilih dan terpilih, kelak dijadikan wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia bersama dengan guru kita, di akhirat sama bareng guru kita. Amin. Ingat saudara, orang boleh cari ilmu di mana saja. Anda tidak perlu keluar rumah, bahkan tanpa bergerak pun Anda bisa dapat ilmu. Karena qala Sayyidul Habib Ahmad ibn Sayyidul Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, saudara, al-ilmu yudrak. Ilmu itu bisa Anda dapat di mana saja. Anda boleh dapat di mana tempat itu ilmu bisa Anda cari, dari handphone, dari buku, dari berbagai keadaan Anda bisa dapat itu ilmu. Tapi ada yang tidak bisa Anda dapat. Dan siapa yang mendapatnya? Bukan cuma dicintai oleh Allah, dilayani oleh alam semesta ini. Siapa mereka? Mereka bukan cuma mencari ilmu, tapi mereka dapati ilmunya dengan mahabbah itu dilandasi dengan khidmah. Karena al-ilmu yudrak
Al-ilmu yudrah wal khidmah la tudrah. Ilmu itu bisa Anda bisa dicari di mana saja, tapi berkhidmah kepada guru, tidak bisa didapat di mana saja kecuali Anda punya guru. Kecuali Anda punya seorang masyayikh yang memberikan ilmu kepada Anda hormati gurumu itu. Letakkan mereka semua di atas kepalamu, mahkota di atas kepala seorang raja. Fa insyaallah berkat orang tuamu, berkat gurumu, kau muliakan mereka semua. Fa insyaallah Allah jadikan engkau raja di dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Dan itu semua adalah bentuk bukti daripada mahabbah. Syaratul mahabbah, syarat orang cinta itu al-muwafaqah. Dia ikuti gurunya. Guru Anda yang ada di depan Anda ini saudara, mereka tidak duduk manis di rumah. Mereka belajar dengan perjuangan, pengorbanan yang luar biasa. Hari ini mereka memuliakan guru-guru kita, tidaklah lain berkat pengorbanan guru-guru kita, maka kita perlu pengorbanan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Saudara, itu adalah yang kita dapat besok di dunia sampai di akhirat. Insya Allah. Pengen bukti gak? Habib Hasan bin Ja'far guru kita, Majlis Nurul Mustafa, zaduna fil makhsyar. Guru kita Habib Hasan bin Ja'far, dan majlisnya akan jadi saksi dan bekal, bahkan liwa bendera kita besok di padang mahsyar. Siapapun yang mengikuti beliau, matbu', masmu', mahbub kepada beliau, fa insyaallah Allah kumpulkan Anda, anak cucu keluarga besar Anda besok di akhirat juga bersama beliau. Dan ingat, hari ini boleh Anda pandang wajahnya, boleh Anda ambil ilmunya, tapi ada yang luar biasa, yaitu kelak di akhirat beliau akan menjadi wasilah buat kita semua bisa mencium tangannya Nabi Muhammad. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin. 1 menit setengah sebelum saya tutup. Tahu kitab Ihya Ulumuddin? Tahu kitab? Hah? Apa? Koping ho? Kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa radhah. Dalam kitabnya ada seekor anjing. Tahu anjing? Yang mana? Yang kalau kata orang Bandung bukan anjing. Anjing. Ya, orang Jakarta bilangnya orang Bandung bilang anjing. Jadi saudara, ini anjing hidup ratusan tahun. Ditulis dalam Al-Quran. Hidup bersama orang-orang soleh yang namanya Ashabul Kahfi. Anjing ini saudara dekat. Kemana Ashabul Kahfi berdakwah, dia ada di sampingnya. Di mana ibadah Ashabul Kahfi, dia menemani ya. Bahkan ketika Allah tidurkan Ashabul Kahfi dalam gua, juga Allah tidurkan ini anjing di dalam gua. 10 tahun, ya, ratusan tahun juga ditidurkan bersama itu guru orang-orang yang dicintai. Dikisahkan saudara dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini anjing saudara ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga, anjingnya juga pengen ikut masuk. Kuk 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 kuk. Apaan yang ingin masuk? Anjing. Apa? Baik. Saudara, apa yang didapat ketika anjing itu saudara ingin ikut masuk bersama orang-orang saleh yang diizinkan masuk ke dalam surga, anjing itu ditahan sama malaikat. Do not open. Jangan dibuka pintunya. Tidak boleh. Kamu siapa? Saya anjing Ashabul Kahfi. Izinkan saya masuk bersama orang yang sijin. Jangan. Kau berhenti di sini. Give. Cicing sia ini. Apa yang didapat saudara? Anjing itu tanya lagi, wahai malaikat, izinkan saya masuk ke dalam. Ini surga. Mohon maaf. Heaven no free. Kalau kata orang Cipaduk. Surga nggak gratis. Al-jannah mahul balash. Ba'dan, ini anjing bukaan syadidan. Ini anjing menangis deras. Bukaan tawilan di depan pintu surga, menangis merintih. Sehingga ini anjing berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku,
Engkau yang telah memberikan petunjuk kepadaku untuk mencintai orang-orang yang kau muliakan dan kau cintai. Mereka bukankah hidup bersamaku ya Allah? Ketika mereka di dunia berdakwah, aku ada bersamanya. Mereka ibadah, aku ikut menemaninya. Bahkan aku membantu melayaninya. Bahkan ketika engkau tidurkan mereka dalam gua, kau juga tidurkan aku. Ya Allah, inikah balasan al-ajrun biqadri ta'ab? Inikah balasan dari sebuah perjuangan kami yang menemani orang-orang yang kamu cintai? Ya Rabb, sehingga minta apa-apa. Pinta saya cuma satu, ya Rabb, jangan pisahkan saya dengan Ashabul Kahfi yang saya cintai. Ketika hidup di dunia bersama mereka, izinkan saya masuk ke dalam surgamu berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi. Shallu ala Nabi. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Allah Rabbur Rahman Jalla wa'ala berkata kepada malaikat, berfirman, wahai malaikat, angkat anjing itu. Angkat anjing itu. Lemparkan dia dan masukkan dia ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Shallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat, angkat anjing itu, masukkan dia ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Saudara, seekor anjing yang najis diizinkan masuk ke dalam surga. Jangankan yang najis, yang makruh pun dilarang masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Seekor anjing yang dagingnya haram, yang najis tubuhnya, diizinkan masuk ke dalam surga cuma karena modal mahabbah, modal cinta, modal khidmah, modal melayani, memperjuangkan hormatan cintanya kepada gurunya, kepada orang yang dia cintai. Anjing itu dimasukkan ke dalam surga, modalnya cuma satu, cinta. Kalau saja seekor anjing yang najis, yang kotor diizinkan masuk ke dalam surganya Allah cuma karena modal cinta kepada Ashabul Kahfi, maka demi Allah saya bersumpah kepada Allah, ya Rabb, kami semua umatnya Nabi Muhammad yang malam hari ini hadir di kampung Cipadu di Tangerang Selatan ini, ya Rabb, kami meminta kepadamu, kami bukan anjing Ashabul Kahfi, kami bukan anjing yang berikut bersama Ashabul Kahfi, tapi kami adalah umat kekasihmu Sayyidina Maulana Muhammad. Ya Rabb, yang hadir bersama guru kami di majlis Nurul Mustafa ini, maka kami semua ya Rabb lebih layak kau kumpulkan di dalam surgamu bersama guru-guru kami dan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, izinkan kami masuk ke dalam surgamu berkat cinta, mahabbat, takrim, ta'zim kami kepada guru-guru kami dan baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Sayyidina Maulana Muhammad. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afati minal bidani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.